Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Reza Manyu, NIM 18030018, jurusan Teknik Mesin Prodi D3 semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alat angkat dan alat berat. Yang pertama saya menjelaskan dulu tentang jenis-jenis alat angkat. Pengertian alat angkat adalah peralatan yang digunakan untuk mengangkat atau memindahkan sebuah barang dengan jarak besar dan berat tertentu yang sulit untuk dilakukan ataupun tidak mungkin dilakukan dengan tenaga manusia. Alat angkat juga merupakan suatu alat yang dikonstruksikan atau dibuat khusus untuk mengangkat, naik, dan menurunkan muatan. Sekarang alat angkat sangat banyak digunakan dengan kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis alat angkat. Tuas atau alat pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana yang usianya paling tua dibanding pesawat sederhana yang lain. Tuas atau pengungkit adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sebuah batang ungkit dengan titik kumpul, titik gaya, dan titik tuas. Sudah digunakan sejak kehidupan nenek moyang kita pada saat itu. Tuas digunakan untuk memindahkan benda-benda berat sehingga pekerjaannya menjadi ringan. Kemudian ada katrol. Katrol adalah salah satu jenis alat pesawat sederhana yang terdiri atas roda berporos dengan tali sebagai penghubungnya. Pengertian lain dari katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali. Dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Suatu katrol biasanya terbuat dari material yang tahan aus dan memiliki kekuatan yang cukup. Sebagai contoh, bahan katrol adalah baja karbon menengah. Fungsi utama dari katrol adalah untuk memudahkan kita mengangkat beban yang berat. Katrol merupakan pesawat sederhana yang dapat mengubah arah gaya sehingga dari gaya tarik yang arahnya ke bawah menjadi gaya angkat yang arahnya ke atas. Untuk jenis-jenis katrol, dia dibagi 3. Untuk mengubah arah gaya katrol, dia dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, yaitu katrol yang tidak berpindah pada saat digunakan. Yang kedua, katrol bebas, yaitu katrol yang bisa berpindah tempat saat digunakan. Yang ketiga, katrol ganda majemuk, yaitu katrol yang merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kemudian pengertian tentang alat berat. Alat berat biasa kita temukan di tempat-tempat proyek atau bangunan yang biasanya disebut dengan tower crane atau CT. Merupakan alat berat yang dimanfaatkan pada pengerjaan proyek bangunan bertingkat. Fungsi alat ini adalah sebagai alat pemindah material atau material handling equipment. Alat berat ini dipilih sebagai alat konstruksi karena memiliki jangkauan yang luas serta ketinggian bisa disesuaikan dengan tinggi bangunan. Alasan inilah yang membuat tower crane mutlak diperlukan dalam pelaksanaan proyek besar. Apa itu tower crane? Tower crane adalah jenis alat berat yang digunakan untuk memindahkan atau mengangkat material, baik bergerak ke arah vertikal maupun secara horizontal. Fungsi tower crane adalah biasanya mengangkat aneka jenis material konstruksi yang dapat dipindahkan dalam proyek pekerjaan bangunan
bertingkat. Contohnya adalah besi, beton, dan multiplex. Alat ini juga bisa dimanfaatkan sebagai alat pengecoran balok, kolam, atau pelat lain. Dalam proyek ini, penggunaan kren harus dilakukan secara berhati-hati agar adonan beton bisa tepat sasaran. Pada saat project manager membuat rancangan jadwal pemindahan material-material tersebut telah disiapkan di tempat tertentu. Selanjutnya, operator mengoperasikannya sesuai jadwal yang dibuat. Petugas operator harus mengoperasikan alat berat ini sesuai instruksi project manager, mulai dari membawa material ke lokasi yang ditentukan, slewing dan traveling, menggeser muatan, trolleying, mengangkat muatan, lifting, dan menahan material yang diangkut agar tetap berada di atas. Kapasitas muatan alat ini memiliki batasan beban maksimum yang didasarkan atas beberapa faktor. Jika alat ini mengangkut muatan berlebihan, resikonya adalah mengalami jungkir balik. Cara kerja tower crane. Mekanisme kerja dari alat ini adalah berdasarkan prinsip kerja tali yang digunakan untuk menurunkan muatan atau material ke tempat tertentu. Puncak dari tiang dari alat ini terdiri dari winch dan rotation boom yang fungsinya untuk menarik material atau muatan ke bawah atau ke atas. Bagian-bagian tower crane adalah alat berat ini tentu terdiri dari berbagai macam bagian yang mana memiliki fungsi masing-masing. Inilah bagian-bagiannya. Tiang utama mast atau bisa disebut mast, yaitu sebuah tiang vertikal yang posisinya terdiri di atas base dasar. Jib atau bom, yaitu bagian lengan dari alat berat ini yang tersusun atas rangkai besi. Susunan rangka besi tersebut memiliki panjang yang menentukan jangkauan horizontal kren bisa tercapai. Counter jib, yaitu sebuah komponen yang fungsinya untuk menyeimbangkan jib bom. Dengan adanya komponen ini, maka T-bar dan tower crane bisa bergerak dengan seimbang. Yang keempat, trolley, yaitu alat yang bekerja untuk menggeser muatan atau material sepanjang jib. Alat ini dilengkapi dengan kait atau hook yang bisa bergerak secara vertikal mengangkat muatan. Yang kelima, hitch, yaitu komponen kren yang berfungsi sebagai alat untuk mengangkat dan menurunkan material atau muatan. Sealing, yang keenam, sealing, yaitu sebuah alat yang berupa kawat baja atau kabel. Komponen ini termasuk bagian dari hitch. Diameter sealing bisa diubah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jenis-jenis tower crane. Tahukah Anda bahwa alat berat satu ini juga terdiri dari berbagai macam jenis? Jika belum tahu, maka simak ulasan berikut. Freestanding tower crane. Jenis crane yang satu ini didirikan di luar bangunan tanpa diikat pada struktur bangunan. Kelebihan dari penggunaan alat ini adalah waktu pembongkaran dan pemasangannya lebih cepat. Posisi badan dari alat ini berdiri di angker pada posisi atas pondasi yang sudah direncanakan. Namun menggunakan alat ini dibatasi hanya sampai ketinggian 100 meter saja. Yang kedua, teeth-in tower crane. Jika konstruksi bangunan mencapai ketinggian di atas 100 meter, maka alat ini harus dikatakan pada struktur bangunan tersebut. Ikatan dilakukan menggunakan besi baja di ketinggian tertentu. Proses pengikatan bermanfaat untuk mengurangi panjang tekuk dari alat tersebut. Biasanya hal ini dapat terjadi karena adanya beban angin atau terpaan angin yang mengenai struktur kren.
Cara memilih spesifikasi tower crane. Saat digunakan, alat ini tidak jarang mengalami masalah yang menyebabkan tingkat produktivitas dari alat ini menurun. Maka dari itu, dibutuhkan ketelitian ketika memilih alat berat ini. Pada dasarnya, tidak mudah untuk mendapatkan alat ini, kondisinya 100% baik. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih alat ini. Di antaranya adalah, yang pertama, perhatikan bagaimana spesifikasi alat secara lengkap, termasuk beberapa letak beban maksimum yang bisa dijangkau Jeep. Yang kedua, pertimbangkan seperti apa kondisi proyek yang akan dikerjakan, mulai dari luas area, tinggi bangunan, karakteristik material, hingga luas bangunan tersebut. Ketentuan mengangkat muatan kren. Selain harus mempertimbangkan beberapa hal dalam memilih tower crane, alat ini juga harus digunakan secara benar. Dengan begitu, maka kegunaan alat ini bisa dimanfaatkan secara efektif. Berat dan ukuran muatan yang diangkut wajib sesuai dengan ketentuan berikut. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengangkat muatan sesuai prosedur. Yang pertama, pengaruh beban atau kekuatan angin di sekitaran lokasi proyek pengerjaan terhadap kren. Kecepatan proses pemindahan muatan atau material. Ayunan beban ketika muatan atau material dipindahkan. Kemampuan alat dalam pengereman mesin ketika digerakkan. Kemudian, tata letak efektif untuk tower crane. Tata letak alat berat ini harus ditentukan dengan baik. Tujuannya supaya bisa mendapatkan susunan alat paling efektif. Hal ini akan menjamin kenyamanan dan keamanan para pekerja. Berikut adalah tata letak alat crane paling efektif. Yang pertama, posisi penetapan alat ini harus bisa menjangkau ke seluruh area bangunan yang akan dikerjakan. Yang kedua, lokasi untuk menempatkan alat ini sebaiknya berupa halaman bebas yang memiliki luas minimal 10 meter dengan memiliki jalur kendaraan yang cukup untuk keluar masuk. Yang ketiga, alat ini tidak boleh diperbolehkan untuk didirikan di bagian atas fasilitas lain seperti tandon atau septic tank. Sementara itu, tata letak yang sebaiknya dihindari saat menggunakan alat ini adalah posisi peletakan alat ini yang tidak mampu menjangkau seluruh area bangunan. Lokasi penempatan alat ini mengakibatkan kebutuhan ruang atau spek untuk masuk keluarnya kendaraan pengangkut material dapat menghambat kegiatan. Posisi penempatan alat berat ini tidak memperhatikan lokasi material yang dapat menyebabkan kinerja alat ini kurang efektif. Itulah pengertian jenis-jenis serta cara menggunakan tower crane secara baik dengan benar. Dengan menggunakan secara benar, tentunya akan mendukung produktivitas dari alat berat tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.